Oke, berikutnya saya ingin menjelaskan metode lainnya tentang untuk metode tren. Jadinya untuk membuat garis tren atau persamaan linier, regresi linier, ada namanya metode rata-rata semi. Yang tadi kita sudah belajar namanya metode rata-rata, metode tangan bebas. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang metode rata-rata semi. Yang pertama kita mulai dulu langkah-langkahnya. Untuk metode rata-rata semi, langkah yang pertama adalah kalau kita memiliki suatu data, yang mana data itu kita kelompokkan dia ke dalam dua kelompok, misalnya Y1 dan Y2. Jadi data itu kita bagi menjadi dua sama rata dulu, nih, menjadi dua sama rata. Setelah itu kita beri nama data tersebut. Oke ya, kita beri nama data tersebut. Masing-masing kelompok tadi ya, kita sebut saja dengan Y1 dan Y2. Setelah kita sebut dia dengan Y1 dan Y2, kita cari rata-ratanya. Jadinya satu data kita bagi menjadi dua sama rata. Kemudian dari masing-masing kelompok ini kita cari rata-ratanya nih ya. Berikutnya, titik absis atau X nih, titik absis atau X, oke ya, harus dipilih dari variabel X yang berada di tengah-tengah masing-masing kelompok. Jadinya dari dua kelompok yang kita pilih tadi itu, kita harus tentukan nilai tengahnya ya. Kita tentukan nilai tengahnya. Nah, setelah itu dari koordinat 2 dan 3 ini baru kita masukkan ke persamaan Y sama dengan A ditambah BX atau persamaan garis linier tadi. Ini persamaan linier. Jadinya saya ulangi, datanya kalau kita punya data, kita kelompokkan dia menjadi dua bagian yang sama. Oke ya, sama. Masing-masing kelompok kita cari rata-ratanya. Setelah itu, kita cari nilai tengahnya, habis itu kita masukkan ke dalam persamaan tadi. Gimana lengkapnya? Oke. Kita simulasikan dia misalnya ke dalam sebuah data yang isinya ada 6 data, nih, X-nya 6. Kita bagi menjadi dua, kita sebut X1, X2, X3 ini menjadi kelompok 1, X4, X5, X6 ini sebagai kelompok 2. X1, 2, 3 ini kita cari rata-ratanya, kita sebut sebagai Y1 bar. X4, X5, X6 ini kita cari rata-ratanya, kita sebut di sini sebagai X2 bar. Dari dua kelompok ini kita cari nilai tengahnya. Untuk kelompok 1 nilai tengahnya adalah 2. Untuk kelompok 2 nilai tengahnya adalah 5 ya. Setelah itu bagaimana? Ini untuk data yang genap, pembagiannya nih genap. Nih, ini genap. Misalnya kalau dia ganjil bagaimana? Ini kan tadi 3 ya. Genap, tetapi setelah dibagi 2 dia ganjil, maka langsung aja nilai tengahnya yang ada di tengah-tengah. Sekarang kalau ini, setelah kita bagi 2 dia tetap genap. Bagaimana untuk mencari nilai tengahnya? Berarti 2 ditambah 3 dibagi 2, 2,5. Ini rata-ratanya 2,5. Titik absisnya nilai tengahnya. Sekarang untuk yang ini 6 sama 7 nilai tengahnya adalah 6,5. Berikutnya, kalau ganjil langsung aja ya, kayak gini. Berarti X1, X2, X3, X4-nya dihapus. Kenapa dihapus? Karena kalau dia masuk ke kelompok pertama, dia tidak seimbang, atau masuk kelompok 2, ini lebih, yang ini kurang ya. Sama juga, nilai tengahnya ini 2, nilai tengahnya ini 6. Oke ya, kita cari rata-ratanya. Contoh, seperti soal yang tadi. Nah, ini kita punya nih soal nih. Kita punya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Berarti kita bagi 2 sama-sama 4. Berarti kelompok pertama X-nya 0, 1, 2, 3. Kelompok kedua X-nya mulai 4, 5, 6, 7. Nilai tengah dari yang pertama ini adalah 1 ditambah 2 dibagi 2, berarti 1,5. Nilai tengah 4, 5, 6, 7 ini adalah 5,5. Ya kan? Nah, seperti ini kira-kira ya. Nih, nilai tengahnya ini tadi 1,5 untuk yang kelompok pertama yang ini. Untuk kelompok yang kedua dari 96 sampai 99 ini nilai tengahnya adalah 5,5. Kita sebut ini X1, di sini X2. Artinya nilai tengah dari kelompok kedua, nilai tengah dari kelompok 1. Setelah itu kita cari rata-ratanya Y. Oh, berarti ini tambah ini, tambah ini, tambah ini 4 dibagi 4. Sehingga diperoleh Y-nya adalah rata-rata untuk kelompok 1 11.428,5 dan rata-rata untuk kelompok 2 13.000
846,2. Sehingga kita punya koordinat seperti ini 1,5,11.428,5 dan 5,5,13.846,2. Nah, ini kita punya titiknya. Dari sini, dari kedua titik ini, barulah kita masukkan dia ke persamaan atau langkah keempat. Nih, kita masukkan. Persamaannya adalah Y sama dengan A ditambah BX. Nih. Sekarang kita masukin. Tadi kita peroleh apa di sini? Di sini kita peroleh misalnya untuk persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama ini 1,5 ini. Nah, kita masukin di sini. Ya. Oke, 1,5A ditambah 1, sekian. Oke ya. Oh, ini bukan X, ini B maksudnya ya, ini B. X ini salah, kita ganti dengan B. Ini B. Ini maksudnya B ya. Oke. Biar jelas. Oke, dah. Kita masukkan, kita ganti nilai X-nya 1,5 untuk persamaan pertama. Untuk titik kedua nilai X-nya kita ganti 5,5. Yang ini tadi. X-nya 1,5, 5,5. Untuk persamaan pertama Y-nya kita ganti dengan ini 11.000. Dengan untuk persamaan kedua Y-nya kita ganti 13.000. Nah, kayak gini. Setelah kayak gini, nih, setelah kayak gini, kita apain? Kita eliminasi. Nah, A kurang A habis, ya kan? A kurang A habis. Sisa ini sama ini. Berarti oh ini berarti bukan A apa, ini B. Oke, kita ganti lagi. Salah kita ganti. Oh, berarti ini B, sisa B karena A-nya sudah habis, ini B. Di bawah ini B. Sekarang 5,5B dikurangi 1,5B sama dengan 4. Yang ini A-nya adalah 4208. Sehingga kita peroleh di sini, kita peroleh B-nya adalah pembagian dari hasil kurang ini. Nah, diperolehlah B-nya sama dengan 604,42. Oke ya. Setelah itu nilai A bagaimana? Untuk mendapatkan nilai A kita masukkan ke salah satu persamaan di sini. Yang ini atau yang ini. Kita masukkan, kalau B-nya sudah kita peroleh, maka kita dapatkan di sini adalah nilai A sebagai berikut. 42087,45. Sehingga diperolehlah persamaan linearnya adalah sini 10,521, sekian-sekian. Dan seterusnya seperti ini. Kalau kita bandingkan ini dengan metode rata-rata semi dan metode yang sebelumnya, mana tadi? Yang ini, seperti ini ya. 10.164 ini 669,3. Tidak terlalu jauh perbedaannya. Ini 604 tadi 669 ya. Ternyata metode rata-rata semi ini juga dapat digunakan untuk menghitung atau membuat formulasi metode trend. Sekarang bagaimana untuk peramalan tahun 2000-2001 dengan cara yang sama? X-nya adalah 8. Dari mana 8? Karena tadi ini. Nih, berarti tahun 2008, tahun 2001, 9. Mengikuti ya. Sehingga diperolehlah, tinggal dimasukkan X-nya 8 segini. X9 segini, diperolehlah di sini adalah 15.357, ini 15.961. Diperolehlah dengan menggunakan cara ini. Untuk meramalkan tahun 2000 PDB-nya adalah 15.357, untuk tahun 2001 15.961. Itu metode trend. Sekian dan terima kasih.